untuk teman-teman semua dari pers atas waktu, atas kesediaan untuk hadir dalam rangka untuk klarifikasi berita bahwa Ramadan terlibat illegal mining. Nah, saya cerita sebagai besar nanti bisa dikonfirmasi dan ada data-datanya. Saya kenalkan ini sebelah saya ini Pak Herman Tisna. Beliau adalah Mr. Varia coba dulu. Oh, Mr. Varia sebelahnya ini maaf siapa ya? Rian, ini pengacaranya. Jadi kita udah puluhan tahun bersahabat gitu, tapi udah puluhan tahun juga nggak ketemu. Jadi ketika ketemu 2001-an kita ada beberapa urusan, ada beberapa tugas kerjasama gitu. Terus kemudian karena saya tahu dia punya tambang di Jambi, kita tanyakan ya, boleh nggak saya dengan Buyan beli sebagian sahamnya? Oh ya, enggak, ayo. Jadilah kesepakatan kita. Terus kita ke notaris, mau saya dan Buyan mau masuk ke dalam perusahaan tersebut, BPI namanya. Ternyata yang agak mengagetkan bahwa BPI sudah bukan punya Pak Herman. BPI dikuasai oleh namanya Daniel Chandra. Siapa Daniel Chandra? Daniel Chandra adalah bekas pegawainya Pak Herman yang sudah keluar tahun 2012 ya. 2012 karena alasan mau jadi bupati, mengundurkan diri dan ternyata sekitar 2021 ternyata seluruh perusahaannya sudah diambil alih. Jadi saya dengan Rian ikut lurus sampai di mana sudah mana ini persoalan gitu. Jadi kami sudah berkali-kali ke Jambi, persoalan ini sudah ditangani oleh Mabes, persoalan ini juga ditangani oleh Polda Jambi. Ada 3 yang dilaporkan, yaitu pemalsuan surat akte otentik dipalsukan, 2 adalah penjualan tanah pelabuhan, dan 3 adalah alat-alat berat yang dijual oleh oknum tersebut. Itulah kejadian secara garis besarnya. Semua data ada di ya, kita bisa cek apa benar ucapan saya, nanti bisa di cross check teman-teman kita ini bahwa sampai sekarang sudah berjalan bagus. Kepolisian juga sudah merespon dengan bagus, kejaksaan juga merespon dengan bagus. Kemudian apa lagi, kita semuanya sedang berjalan. Satu hal yang perlu saya ceritakan, kasih kabari bahwa sumbernya adalah akte notaris yang sudah berubah itu. Dan ketika kita usut, ternyata notarisnya juga sudah mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa mengatakan Pak Herman hadir ketika rapat umum pemegang saham, padahal tidak pernah hadir, tidak pernah ada penjualan saham, tidak ada pernah pengalihan saham, belum pernah. Jadi ini dibacak, ratingnya ini dibacak oleh oknum pegawainya Pak Herman. Jadi sejauh itu yang kita tahu, karena kita juga ke lapangan, terjadi kebingungan pada masyarakat Jambi bahwa mereka tahu yang punya Pak Herman, tapi sekarang punya tidak misalnya. Itu yang terjadi, dan mengagetkan lagi saya dilibatkan dalam hal itu bahwa saya termasuk ikut illegal mining gitu. Itu garis besarnya kayak gitu. Nanti mungkin Pak Herman mau ngapain? Pikir sama saja kita cukup bertemu lebih jelas mungkin. Ya, kalau ada pertanyaan silakan supaya lebih bisa diskusi nyambung kan gitu. Ya. Jadi mungkin secara garis besar apa yang tadi dikatakan oleh Pak Roy Martin udah seperti itu adanya. Jadi akar mula permasalahan yang ada di tubuh BB ini hanya karena adanya peralihan saham, peralihan pimpinan perusahaan tanpa sepengetahuan dari Pak Herman Tisna selaku pemilik saham terbanyak dan istrinya satu lembar saham juga. Nah, hal tersebut tidak pernah Pak Herman lakukan, tidak pernah Pak Herman menjual kepada pihak siapapun juga. Namun tiba-tiba di tahun 2001 tersebut akta muncul, dinyatakan dalam akta tersebut Pak Herman telah menghadap kepada notaris
menyerahkan ke pemilikan saham dan juga jabatannya sebagai direktur. Nah, seiring jalannya waktu kita sudah melakukan upaya hukum, melakukan pelaporan pada Mabes Polri atas dugaan pasal 263, 264, 266 dan pasal 378. Hal ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik Mabes Polri, dan status terakhir kami terima, status penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan yang akan dilakukan mungkin dalam waktu dekat, tapi nanti kita percayakan kepada pihak kepolisian. Nah, terkait juga adanya berita-berita yang mengatakan Pak Herman Trisna sebagai penambang ilegal di Kota Jambi, hal itu kita bantah hari ini. Kenapa? Jelas kami mengantongi pada tahun 2010 izin usaha penambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi, di mana di situ tertera, mungkin nanti dokumen bisa kita lihatkan, dan dokumen tersebut jelas tercantum Pak Herman Trisna sebagai pemilik saham dan Ibu Cendiana Sumarko sebagai pemilik saham yang memegang izin dari penambangan batubara tersebut. Nah, jadi kalau ada oknum-oknum di luar sana mengatakan Pak Herman ilegal mining, loh kami kan mengantongi izin penambangan. Jadi jelas dong dasar kami dalam melakukan kegiatan penambangan atas dasar izin usaha penambangan operasi produksi tersebut. Nah, maka kita bantahlah hal-hal yang mencoreng nama baik klien saya ini. Terkait juga Om Roy Martin, sama halnya beliau merupakan investor atau calon investor dari PT Bumi Warna Inti. Om Roy ikut serta Om Duyan. Om Duyan dan serta Om Duyan. Jadi mereka berdua bersama-sama Pak Herman Trisna memperjuangkan hak yang direbut oleh orang lain, karena ini menyangkut bisnis dan ekonomis kan. Jadi ini harus dipertahankan hak orang-orang ini, dan begitu pula nama baik Om Roy dan Om Duyan yang harus kita pertahankan, di mana dicoreng seolah-olah terlibat illegal mining karena membantu Pak Herman Trisna. Padahal kita kembali lagi ke yang akar masalah tadi, Pak Herman Trisna mengantung izin penambangan Dan perusahaannya punya beliau. Iya. Perusahaan IBP ini punya dia, keluarga dia. Ini nggak ada hubungan dengan yang memalsu itu, nggak ada. Itu bukan bekas pegawai yang Justru dalam kesempatan kali ini juga kami malah ingin menyatakan bahwa patut diduga yang melakukan penambang ilegal adalah pihak-pihak yang mengataskan nama PT Bumi Warna Inti di luar dari Pak Herman Trisna, yang menggunakan akta-akta yang kita duga palsu yang telah kita laporkan kepada Mabes Polri. Seperti itu. Atas kegiatan penambang ilegal tersebut kita telah juga melaporkan pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, di mana kita apresiasi kinerja Polda Jambi dalam hal ini Krimsus telah turun ke lapangan mengecek kegiatan-kegiatan dan memanggil para saksi-saksi untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi seiring jalannya waktu kita tunggu proses-proses yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, dan menyangkut juga penambangan, patut digarisbawahi. Di sini kita memiliki namanya Kepala Teknik Tambang, yaitu perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, di mana Kepala Teknik Tambang senantiasa berkomunikasi kepada Pak Herman Trisna selaku direktur dalam memperbarui izin, dalam hal ini RKAB namanya. Setiap tahun kita urus, setiap tahun kita laporkan kepada Kementerian SDM. Secara langsung kami menyatakan kami selalu melaporkan kegiatan-kegiatan kami kepada SDM. Nah, kemudian juga ada namanya DMO, ya, izin untuk ke PLN. Kita menyetorkan batu bara yang diberikan kepada pemerintah, itu juga kita cukupi. Karena kalau kita tidak cukupi, RKAB tidak akan pernah keluar. Gitu. Om Roy, mungkin dan Om Duyan, apa kerugian dialami Om Roy dan Om Duyan sendiri di masa ini ya belum. Ya, nama. Sekarang ini nama. Sebenarnya kita, ya karena ini sahabat, jadi soal uang kan kita ya nggak saklek gitu. Kita mau tanam, tapi untung juga belum kita tanam karena kita ke notaris, angkanya kita sudah setujui gitu. Kita ternyata sudah berubah. Kaget juga gitu. Karena kaget kita ke Jambi. Jambi kita menemukan kejanggalan-kejanggalan itu. Artinya oknum ini kan sebelumnya sebagai karyawan Om Herman. Nah, sebelumnya selama bekerja di PT tersebut adalah kecurigaan Om dalam mengawasi karyawan ini sehingga bisa memalsukan dokumen tersebut. Oh, dipalsukannya kan baru tahun 2021. Dia berhenti tahun 2012 akhir. Nah, Dia curiga. Iya, jadi kami curiga. Saya curiga, dan juga waktu dia berhenti dia bilang izinnya tidak keluar. Nggak taunya izinnya keluar tapi disembunyikan. Jadi
Tapi saya tidak tahu kalau usaha ini berjalan gitu. berjalan. Satu lagi dia ada WA-nya. Dia sudah mengaku salah dan akan mengembalikan hak, tapi ternyata sampai hari ini dia malah melebar kemana-mana ya. Iya. Ada nanti bisa ada datanya. Oke. Gitu. Satu hal lagi yang jadi dasar adalah notarisnya. Ya. Notarisnya oleh Majelis Kehormatan. Ya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Banten telah memutuskan oknum tersebut melanggar pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga merekomendasikan kepada para pihak yang ada di dalam akte tersebut untuk membatalkan akte tersebut. Yang bisa kita simpulkan bahwa memang terjadi pelanggaran, terjadi perbuatan melawan hukum di akte tersebut. Jadi jelas ya, intinya bahwa perusahaan tambang ini punya Pak Herman, bahwa perusahaan tambang ini belum pernah dipindah tangankan atau dijual sahamnya. Tapi hari ini ternyata perusahaan sudah berubah 2 kali Pak. Di BBI ini sudah kepengurusan sudah berubah 2 kali. Yang memberitakan saya itu yang baru. Ini korban baru saya kira. Mungkin Om Roy atau Om Dian karena ada langkah hukum terkait pencatutan nama gitu loh. Oh, kita akan lihat perkembangannya. Mungkin kita akan ke ranah hukum ya. Tapi kita akan lihat selanjutnya kemana mereka. Jadi perlu dijelaskan juga bahwa ini belum ya menjadi belum sempat ada transaksi saham atau Belum. Ya. Justru perusahaan tersebut belum jadi miliknya Om. Iya, Roy juga belum, ya. belum. Dan tapi ini begitu ini selesai ya kami masuk. Kami masuk lagi. Masuk lagi. Iya. Itu ini Rencananya selesai. begitu. Ini tinggal tunggu harinya aja. Kita udah sepakat soalnya. Iya. Kita tinggal store ya. Udah beli tapi belum store. Ya. Ini store. Gitu. Ada hal yang mau ditanyakan lagi? Aman ya. Jadi jelas persoalannya ya. Nah, apakah ucapan kami ini betul? Kan begitu. Ini kan versi kami. Tapi tidak dicek di tadi. Bukti-buktinya bisa dicek. Ya, dan ini sekali lagi ini cerita versi kami. Tapi tolong dicek juga. Tolong dicek. Bener nggak ucapan? Ini punya Pak Herman. Oh ini si oknum tersebut menyatakan minta maaf. Betul nggak notarisnya minta maaf? Ada semua. Udah ada semua. Semua di situ. Ya. Dan kalau mau cek yang dicek kan sebetulnya si IUP itu. Betul, di IUP. IUP itu adalah kunci dari segalanya. Bahwa tambang ini siapa punya. Karena IUP itu tidak bisa dipindah alihkan, dipindah tangan kan dia bisa. Nah, sampai saat ini IUP itu masih atas nama yang Trisna. Sedangkan di Biasana tidak ada IUP. Om, sementara kan udah masuk laporan di Polda nih soal pemalsuan dokumen tadi. Polda Jambi ya. Mabes. Jadi ada 2. Pemalsuan aktenya itu di Mabes. Tapi penjualan penambangan liarnya, penjualan pelabuhannya, alat beratnya semua di Polda Jambi. Nah, apakah terlapor itu udah ditangkap atau Belum, ini 3A. Dasarnya adalah mereka bertindak nanti ketika notarisnya dinyatakan salah. Karena harus terbukti nanti bahwa ini terbukti palsu. Dari sini baru semuanya itu pidana. Bahwa ini sumbernya ini dari sini yang diubah. Ada yang diubah ini pemalsuan ya ini semuanya Dikunci nanti notaris. Kalau notaris sudah sumbernya dari notaris yang sudah kena jatuh, bandel ini. kena jatuh sanksi, hukuman. Nah, ini kan semua perusahaan kan kalau tidak ada notaris kan tidak produknya palsu. Tidak, Jadi sumbernya palsu, nanti tidak bisa produknya dia. pasti palsu semua. Oke.